Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pertama saya sendiri, Ahmad Yofi Widianto. Yang kedua, Reza Hermawan. Yang ketiga, Harley Johnson. Yang keempat, Sultan Ahmad Zulkifli. Yang kelima, Yusuf Bahtiar akan menjelaskan tentang penulisan paragraf. Untuk yang pertama, pokok pembahasan yang pertama adalah penelitian paragraf. Yang kedua, jenis-jenis paragraf. Yang ketiga, ciri-ciri paragraf. Yang keempat, teknik penulisan makalah. Untuk yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf berasal dari bahasa Yunani paragraphos, atau penulisan samping atau penulisan di samping. Paragraf didefinisikan sebagai suatu tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Secara umum, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan topik tersebut. Sebuah paragraf mungkin terdiri atas sebuah kalimat, mungkin terdiri dua buah kalimat, mungkin juga lebih dari dua buah kalimat. Untuk ciri-ciri paragraf yang pertama, dalam suatu paragraf, 1. Biasanya memiliki sebuah ide pokok yang disamping melalui setiap kalimat yang ditulis oleh pengarang. Yang kedua, dalam sebuah paragraf memiliki kalimat topik dan kalimat penyambung yang berfungsi untuk menyampaikan suatu gagasan penulis dalam karangannya. Yang ketiga, di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat penjelas isi tentang sebuah rincian dari kalimat topik, berarti kemudian karangannya memiliki suatu kalimat topik tetapi terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Yang keempat, dalam sebuah jenis karangan biasa, penulisan dari setiap awal paragraf dibuat agak masuk ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Yang kelima, setiap paragraf dalam sebuah tulisan atau karangan tersusun minimal 2 baris kalimat. Di sini saya ingin menjelaskan slide ke-7 tentang unsur-unsur paragraf. Paragraf merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang terdiri atas perangkat kalimat yang digunakan pengarang sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan jalan pikiran kepada pembaca. Agar jalan pikiran tersebut dapat diterima dengan baik dan jelas, paragraf harus disusun secara sistematis dan logis. 1. Transisi merupakan mata rantai penghubung antar paragraf yang berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran dua paragraf yang berdekatan. Kata transisional merupakan petunjuk bagi pembaca ke arah mana pikiran pengarang bergerak atau meningkatkan pembaca, apakah suatu paragraf baru searah dengan paragraf sebelumnya. 2. Kalimat topik merupakan main point, main ide, central ide, atau topik sentence. Kalimat topik merupakan pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok, ataupun kalimat pokok. Yang ketiga, kalimat pengembangan. Sebagian besar kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf adalah pengembangan. Susunannya tidak sembarangan. Urutan kalimat mengembang sebagai perluasan pemaparan ide pokok yang bersifat abstrak menurut hakikat ide pokok. 4. Kalimat penegas merupakan elemen paragraf yang berfungsi sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik sebagai daya penarik bagi para pembaca atau sebagai selingan menghilangkan kejenuhan. Kedudukan kalimat penegas tidaklah bersifat mutlak. Ia ada bila pengarang memerlukan untuk menunjang kejelasan informasi. Syarat-syarat pembentukan paragraf yang baik. Suatu paragraf akan menjadi ideal dan efektif bila dibentuk berdasarkan 2 syarat pembentuknya. Kedua syarat yang diperlukan dalam pembentukan paragraf yaitu adanya unsur kesatuan dan unsur koherensi atau kepaduan atau penyatuan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Syarat-syarat pembentukan paragraf yang baik. Yang pertama, 1. Kesatuan atau koherasi. Syarat pertama adanya kesatuan, maksudnya paragraf tersebut memperhatikan satu kesatuan yang utuh
Untuk ini diperlukan adanya gagasan pokok yang merupakan pengikat paragraf. Yang kedua, ada kepaduan atau koherensi. Yang dimaksudkan dengan koherensi di sini adalah adanya hubungan harmonis yang memperhatikan kesatuan dan kebersamaan antar satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Terus ada pengembangan paragraf. Paragraf dapat dikembangkan dengan berbagai macam cara atau teknik yang digunakan, pada umumnya bergantung pada luasnya pengalaman penulis dan materi yang ingin ditulis. Pengembangan paragraf terdiri dari beberapa. Yang pertama, paragraf dedikatif. Paragraf dedikatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan dilengkapi dengan kalimat penjelasan sebagai pelengkapnya. Contohnya, 2008 kualitas masyarakat Indonesia semakin rendah. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya angka pengangguran pada tahun sebelumnya. Hanya 30% persentase angka pengangguran, dan tahun ini bertambah menjadi 40%. Terus paragraf indikatif. Paragraf indikatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat dan paragraf penjelasan terletak di awal paragraf. Paragraf ini awalnya dengan urutan pernyataan khusus dan diasumsikan dengan pernyataan umum. Contohnya, setiap hari Aldo selalu pulang malam sekitar jam 20.00 WIB. Sangat tidak masuk akal jika seorang pelajar pulang malam dia pun tidak pernah belajar. Hidupnya selalu dipenuhi dengan gemerlap dunia. Tidak ada kata susah di dalam pikirannya. Oleh karena itu sangat wajar jika Abo tidak naik kelas. Yang ketiga, paragraf pengembangan dengan klasifikasi. Adanya pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri tertentu. Kata ucapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi golongan, menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Contohnya, paragraf yang isinya memisahkan kehidupan seseorang, misalnya sebuah proses melukiskan keadaan dengan kata-kata, bahkan ada paragraf isinya mempengaruhi cara berpikir orang lain. Subatia NPM 2018 44500 478 akan melanjutkan penjelasan tentang pengembangan paragraf. Yang keempat yaitu pengembangan dengan contoh. Kata seperti misalnya contohnya ialah dan lain-lain, yaitu merupakan ungkapan-ungkapan dalam pengembangan dan mengembangkan paragraf dengan contoh. Adapun contohnya sebagai berikut, yaitu ada seorang pun yang tak ingin kaya, apalagi kaya dengan halal. Tapi di dunia ini berlaku hukum keseimbangan. Kaya dengan halal haruslah kerja keras, kerja cerdas, kerja waras. Kekayaan hasil korupsi tidak akan pernah membuahkan kebahagiaan. Berikutnya yaitu pengembangan dengan fakta. Merupakan suatu jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara menyertakan sejumlah fakta atau bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan. Contohnya, para petani di kampung sangat rajin. Sebelum matahari terbit, mereka sudah berangkat menggarap sawahnya. Tidak ada kata lelah, capek. Waktu istirahat hanya digunakan untuk sholat, makan. Kembali ke rumah sore nanti menjelang maghrib. Meskipun begitu, mereka tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Pengembangan sebab akibat, yaitu dilakukan menerangkan suatu kejadian. Ungkapan yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Contohnya, pertama kali pindah ke kota ia adalah anak yang baik. Tahun pertama ia masuk SMK, mulai bolos. Malam minggu kumpul di tempat tongkrongan biasa, disuguhi minuman beralkohol. Mulailah mabok-mabokan.
Kini rokoknya disertai dengan lintingan ganja. Uang transport sering dipakai beli ganja. Sekolah sering bolos. Akibatnya rapot jelek, badan kurus, dan sering mulai berani menjual barang-barang rumah untuk membeli barang-barang haram. Selanjutnya pengembangan definisi ialah merupakan kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf secara definisi. Contoh, paragraf ialah suatu bagian dari karangan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kalimat yang selalu berkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh membentuk suatu pikiran utama. Selanjutnya penjelasan tentang jenis-jenis paragraf. Paragraf pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jika dilihat dari fungsinya, paragraf dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, paragraf pengantar. Paragraf pengantar atau pembuka merupakan suatu jenis paragraf yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada pokok permasalahan yang akan dikemukakan. Kedua, paragraf pengembang. Paragraf penghubung pada umumnya terletak antara paragraf pengembang dengan paragraf penutup. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pokok persoalan yang ditentukan. Di dalam paragraf ini, penulis menyertakan pokok pikiran, menerangkan, mengembangkan gagasan yang dimiliki. Pengembangan itu dapat dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang disertai dengan berbagai bukti dan fakta secara empiris. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan suatu jenis paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri atau tulisan. Jadi, ia idealnya diletakkan di bagian akhir. Isi paragraf penutup ini dapat berupa kesimpulan atau rangkuman yang menandai berakhirnya suatu pembahasan. Paragraf dikatakan sangat penting karena dapat mengetahui berakhirnya suatu pembahasan dalam karangan. Begitu pula pembaca secara singkat dan memperoleh inti pembahasan atau temuan paparan dalam tulisan satu karya tulisan tersebut. Teknik penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan makalah. Untuk cara membuat makalah yang baik dan benar. 1. Cover. Cover adalah sebuah dari makalah memuat judul, logo, identitas penulis, serta tempat dan tahun terbit. Untuk bagian cover, sebaiknya penulis menggunakan aturan kata tengah atau center agar cover terlihat lebih rapi. Untuk kata pengantar. Kata pengantar juga merupakan salah satu bagian yang harus ada di sebuah makalah. Sesuai namanya, fungsi dari kata pengantar adalah sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang dibuat. 3. Daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang memuat informasi halaman dari konten sebuah makalah untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu. Maka kamu harus memberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun subbab di makalah. Untuk 4. Pendahuluan. Pendahuluan biasanya terdiri dari 3, yaitu latar belakang, rumusan, dan tujuan. Untuk latar belakang adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut. Latar belakang harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti. Selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat data-data atau fakta-fakta yang mendukung. Untuk rumusan masalah, di bagian rumusan masalah kamu bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kamu jelaskan di bagian pembahasan. Pertanyaan tidak terlalu banyak, cukup 2-3 pertanyaan yang jelas, merupakan hasil dari pengucutan dari latar belakang yang kamu tulis sebelumnya. Untuk tujuan, sesuai namanya, tujuan merupakan bagian berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut. Tujuan biasa kamu tuliskan secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. 5. Pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi merupakan bagian penting dalam sebuah makalah. Bagian isi merupakan uraian produk dari masalah yang kamu bahas. Tentu saja pembahasan di bagian ini juga harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah kamu buat sebelumnya. Isi biasanya mencakup tentang landasan teori serta solusi atau pertanyaan dari sebuah permasalahan. Untuk 6. Penutup. Bagian penutup biasanya terdiri dari sebuah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan berisi tentang sumari atau ringkasan tentang hasil pembahasan makalah kamu. Untuk menulis bagian ini, kamu bisa menganalisis poin penting pada bagian-bagian sebelumnya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang kamu bahas. Untuk saran merupakan bagian yang ditunjukkan kepada pembaca. Saran dapat berisi harapan penulis agar makalah yang dibuat dapat bermanfaat dan diharapkan oleh pembaca. Untuk 7. Daftar pustaka berisi mengenai referensi yang digunakan penulis dalam membuat makalah.
Daftar referensi yang digunakan bisa berupa jurnal, buku, informasi valid, dan internet. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.